Saudara, usulan revisi Undang-Undang Pemilu dalam prolegnas DPR tampaknya terus jadi perdebatan. Ada 9 fraksi di DPR yang terbelah untuk menyikapi revisi Undang-Undang Pemilu ini. Salah satunya isu gelaran pilkada serentak pada 2024. Apakah akan digelar pada 2024 sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang lalu atau akan direvisi, akan digelar pada 2022 atau 2023. Nah, bagaimana mencermati urgensi sebenarnya dari revisi Undang-Undang Pemilu ini? Untuk membahasnya, bergabung secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem yang juga adalah Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Saan Mustafa, juga ada analis politik dari LSI dan juga Universitas Paramadina, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi Anda berdua, terima kasih waktunya. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, mudah-mudahan kami karena sudah berjanji untuk hadir pada pagi hari ini, koleganya Bang Saan nih, sudah lama juga kita nggak dengar suaranya, Mas Jarod Saiful Hidayat dari Komisi 2 DPR juga dan juga Ketua DPP DPD Perjuangan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dan sama-sama ngobrol pagi hari ini. Saya ke Bang Saan dulu. Beberapa waktu mungkin ini sudah masyarakat mengikutinya begitu. Saya langsung ke obrolan, kalau saya nyebutnya obrolan warung kopi sama teman-teman, ini pasti ada udang di balik batunya nih ya, partai-partai mau ngapain sih gitu. Bang San bisa menjawab ini nggak? Atau memang ini benar-benar untuk kepentingan demokrasi Indonesia ke depan, Bang San? Ya, dari awal ketika kita menginisiasi bahwa revisi Undang-Undang Pemilu ini masuk dalam prolegnas prioritas ya. Ya. Pertama masuk prolegnas prioritas 2020 karena draft waktu itu belum selesai, masuk lagi di prioritas prolegnas 2021. Nah, semangat untuk melakukan revisi itu semangat dalam kerangka pertama upaya perbaikan sebagai evaluasi dari hasil pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Yang kedua tentu dalam konteks jangka panjang kita ingin melakukan sebuah proses penguatan demokrasi dan peningkatan kualitas pemilu. Nah, kenapa revisi ini urgen untuk dilakukan? Ada beberapa hal ya. Pertama, kekhawatiran dari publik yang begitu besar akibat Pilpres yang 2 kali berturut-turut melahirkan polarisasi di tengah masyarakat. Masyarakat terbelah berdasarkan sentimen politik identitas, apakah itu agama, ras, suku, itu kan menjadi kekhawatiran bersama berdasarkan pengalaman sebelumnya, dan ini juga tentu proses yang tidak baik bagi perkembangan bangsa ke depan. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kita juga beban pemilu 2019 yang besar sekali, itu juga kan telah banyak memakan korban penyelenggara. Jadi jangan disamakan dengan pilkada kemarin. Kalau pilkada itu jam 3 aja udah selesai perhitungan gitu kan. Jadi kalau pilpres kemarin itu tengah malam aja mereka banyak yang belum selesai. Bahkan jamnya juga ditambahkan gitu. Jadi itu satu. Yang ketiga itu juga melahirkan reduksi terhadap pileg. Jadi kualitas pilegnya itu hampir 10 juta suara yang hilang itu karena pemilih lebih mengedepankan pilpres ketimbang pemilu legislatif. Ini catatan-catatan kenapa perlu dilakukan revisi. Belum kita ingin berinovasi kan gitu loh. Berinovasi agar pemilu ini semakin transparan. Usul tentang bagaimana tata kelola penyelenggara, bagaimana ada peradilan khusus pemilu. Mas Bayu, kita bayangkan ya kalau ada sengketa hasil pemilu, dianggap di DPRD tingkat 2, itu kan harus ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Dari Papua, hanya untuk sengketa DPRD tingkat 2, datang ke Mahkamah Konstitusi, ke Jakarta, dengan membawa saksi, membawa dokumen, betapa tidak efisiennya penyelesaian sengketa pemilu kita kan gitu loh, dengan hakim MK yang terbatas. Itu dari sisi-sisi substansi yang lain. Belum kalau kita nanti ditambah ada pilkada di 2024, di mana tahapannya sangat berhimpitan, beban penyelenggara begitu besar lagi tambahnya.
Ya, Dan itu juga pasti akan apa istilahnya menggerogoti kualitas dari masing-masing proses pemilu tersebut. ya, Jadi bayangkan aja, kita jangan berandai bahwa pilpres itu selalu satu putaran. ya. Karena dalam Betul. konstitusi juga kan membuka ruang pilpres Ya. itu 2 putaran. Poin Andai aja poin ini Bang Saan nih, poin bahwa pilkada serentak dengan pilpres inilah yang kemudian mengemuka. Kalau poin-poin yang lain kita mengerti, betul kita melakukan apa istilahnya evaluasi terhadap apa yang sudah terjadi dalam pilkada dan pilpres yang lalu begitu. Saya setuju. Tapi kemudian yang membuat masyarakat kalau pilkadanya kemudian serentak dengan pilpres, maka ada beberapa kepala daerah yang pada tahun 2022 sudah saya menyebutnya demisioner dulu begitu, sehingga ada kevakuman 2 tahun. Nah, ini yang kemudian mengemuka di tengah masyarakat, jangan-jangan ini upaya ya untuk kemudian menjegal kepala daerah tertentu yang namanya digadang-gadang untuk ada di pencapresan 2024, nah hal semacam itu. Apakah ini kemudian menjadi bergen politik dari partai politik yang kemudian ingin merevisi isu ini begitu atau pasal ini begitu? Nah, itu yang kita pengen tahu sih. Yang lain-lain kami setuju, Bang Saan. sama sekali ya kita tidak ada pembicaraan terkait dengan soal apakah memberikan panggung atau menjegal terkait dengan upaya revisi Ya, ataupun misalnya tetap di 2024. Misalnya orang mengaitkan bahwa mereka yang ingin melakukan normalisasi pilkada agar 2022 ada pilkada, 2023 ada pilkada, itu semata-mata semangatnya ingin memberikan panggung terhadap beberapa gubernur. Misalnya terhadap gubernur DKI, ya sebagai Pak Anies contoh. Baswedan sebagai Ya. contoh ya. Atau misalnya gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oh iya. Atau Oke. bahkan mungkin juga kan ada gubernur Jawa Tengah juga, Hmm, Ganjar, ada Ibu Hopipah misalnya kan. ya. Nah, kalau misalnya semangatnya itu, saya yakin bahwa itu semangat yang kerdil, sempit lah ya. Artinya kita melakukan sebuah revisi hanya didasarkan semata-mata dalam kepentingan sesaat. Oke. Nah, kita menghilangkan itu, bahwa dari revisi itu ada ada orang-orang yang merasa diuntungkan, mungkin saja bisa Ya. jadi, belum Ya. tentu juga misalnya. Tapi kan bahkan keputusan ini semua disetujui oleh seluruh fraksi pada waktu itu, termasuk Nasdem di dalamnya, dan ini belum dilaksanakan, Bang Saan. Iya, tapi kan gini, saya selalu mengidentikan ya, kalau kita sudah tahu bahwa jalan itu terjal, jalan itu penuh bahaya, jalan itu penuh resiko, dan Oke. resiko ini kan dalam konteks bangsa ya, bukan Ya. resiko dalam perorangan. Kenapa juga harus ditempuh? Kita bayangkan misalnya saya ingin sebenarnya mensimulasikan. Jadi pemerintah, DPR, sebelum kita bicara setuju atau tidak terkait dengan revisi khususnya terkait pilkada, Ya. kita simulasikan dulu tahapan ini. Nah, dari hasil simulasi yang rasional, yang objektif, dan misalnya menghilangkan kepentingan subjektif masing-masing, kita simulasikan mungkin tidak ini. Ya. Kita simulasikan misalnya KPU bicara dong, secara teknis KPU, Bawaslu mensimulasikan semua tahapan ini. Nah, dari hasil simulasi itu tadi, kira-kira memungkinkan nggak? Kalau memang memungkinkan, nggak ada masalah misalnya. Tapi kami melihatnya dalam hal ini rasanya sangat tidak memungkinkan kalau disatukan gitu kan itu. Oke. Dalam waktu yang sangat berdekatan. Ya, oke. Terbayang kita dapat poinnya. Mas Jayadi, Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bang Saan mengenai hal ini? Atau Anda punya analisa lain? Iya, umumnya saya setuju ya. Pertama ada 2 isu besar di sini ya. Satu, perlu tidak revisi, ya kan? Oke. Yang kedua, apa yang mau arah revisinya kemana? Ya. Nah, Poin-poin mana seharusnya saja yang harus direvisi begitu ya? Iya, jadi seharusnya perlu tidak revisi itu tidak menjadi masalah, dan itu sudah ditunjukkan oleh DPR dengan mengajukan RUU, ya kan? Jadi belum ada yang bisa membantah sampai hari ini bahwa
kalau pemilu 2024 itu dilaksanakan seperti aturan yang ada sekarang, risikonya besar. Ya, istilah Kang Saan tadi terjal jalannya. Ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi risiko itu adalah dengan melakukan revisi. Ya, minimal harus diharmonisasi itu antara undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu. Jadi segala macam alasan bisa dikemukakan, revisi itu mendesak menurut saya. Kalau kita ingin memikirkan nasib bangsa ini. Nah, yang kedua baru soal arah revisi. Memang secara politik jangka pendek kan ada 3 isu yang tampaknya paling mengemuka. 1 soal presidential threshold, 2 soal parliamentary threshold, dan ketiga soal pilkada. Ya. Ada pihak yang tidak ingin pilkada itu dilaksanakan 2022 terutama. Karena itu dikunci dengan cara kalau gitu nggak usah revisi gitu. Karena kalau revisi nanti membuka peluang untuk mengutak-atik pilkada gitu kan. Ada pihak yang ingin presidential threshold-nya itu dikurangi supaya memberi ruang lebih banyak kepada banyak calon. Ya. Nah, ada pihak yang tidak mau dikurangi, bahkan kalau bisa diperbesar untuk membatasi jumlah calon presiden. Ya, itu yang kedua. Nah, bertentangan di situ. Yang ketiga, ada partai yang tidak ingin parliamentary threshold-nya diturunkan. Cara paling mudah untuk itu adalah ya jangan ditaati kan gitu. Nah, ini kepentingan politik jangka pendek ini yang kemudian menjadi problem sehingga kemudian memblok rencana revisi itu meskipun belum ya karena kan RUU-nya masih diharmonisasi di Balik dan belum disahkan sebagai prolegnas. Nah, menurut saya yang kedua itu harusnya dibicarakan saja oleh DPR dalam revisi itu. Kan tidak ada salahnya. Kalau alasan misalnya undang-undangnya harus dilaksanakan dulu karena belum dilaksanakan seperti kata Kemdagri, ya kalau seperti kata Kang Saan tadi, kalau kita udah tahu jalannya susah dan itu membahayakan, itu kan kenapa dijalani? Ya. Lihat dulu seberapa bahaya baru kita lakukan gitu, baru kita evaluasi kan itu salah. Yang sudah pasti pemilu serentak itu nggak mudah loh. Pemilu serentak Pileg Pilpres itu berat sekali. Sekarang mau ditambah lagi dengan pemilu serentak di 541 kabupaten kota ya dan provinsi. Ya. Kebayang nggak betapa ribetnya? Belum lagi di tengah-tengah antara Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 itu kalau tetap dilaksanakan seperti itu, ada kemungkinan putaran kedua Pilpres. Nah, bayangkan melihat 3 jenis pemilu itu aja kita belum kebayang tuh bagaimana beban. Sepertinya tahun 2024 itu kita bolak-balik aja ke TPS tampaknya. Betul. Dan saya analis politik akan di Kompas terus nih. Setuju. Oke, nah kalau begitu begini, Mas Jayadi, bagaimana 2 kepentingan yang ya sebagai sebuah analisa begitu ya, kita lihat tadi dari Mas Jayadi, ada yang nggak mau, ada yang mau begitu, dengan segala alasannya begitu. Saya semua bersuzon, berprasangka baik, semuanya adalah untuk demokrasi sebenarnya. Bagaimana ini bisa ketemu? Nanti berkepanjangan lagi ini polemik mengenai ini, Mas Jayadi. Ya, jadi gambar saya hilang ya. Masih ada, silakan lanjut. Oh masih ya? Ya. Jadi ya itu tadi maksud saya dibagi 2 itu. Tidak ada demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara itu tidak ada. Memang ada bukti objektif, ada kebutuhan objektif untuk melakukan revisi gitu. Ya. Nah, soal bahwa berbeda dalam isi revisinya, yaitu silahkan dibicarakan di dalam proses revisi itu kalau menurut saya ya. Dan kenapa takut gitu? Kalau semangatnya memang untuk kepentingan bersama gitu. Oke. Bang Saan, ini bisa terjadi nggak? Ini agak kalau saya ingin menggambarkan kepada pemirsa ya Bang Saan, koreksi saya kalau saya salah juga Mas Jayadi dan Bang Saan. Ada yang menolak revisi itu ada P3, PKB, PAN, catatannya adalah PDI Perjuangan juga menolak dan Gerindra juga menolak. Ini kekuatan besar lah di parlemen di Indonesia. Sementara ada fraksinya
Bang Saan, Nasdem, Demokrat, dan PKS yang setuju. Golkar tampaknya lebih ke untuk setuju revisi, walaupun di berbagai media dikatakan masih abu-abu. Nah, ini bisa ketemu, bisa kemudian semangatnya adalah untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik, atau malah nanti, ya kalau dilihat dari peta yang sekarang ini, tampaknya nggak akan terjadi revisinya. Saya salah atau benar nih, Bang Saan? Jadi problemnya itu kan di soal pilkada 2024-nya ya. Poinnya lebih ke situ kan ya, yang sekarang mengemuka ya. Yang sekarang mengemuka dari sisi isu-isu yang lain yang seperti Mas Jayadi tadi sampaikan, itu sebenarnya pasti punya titik temu, ada irisan. Misalnya gini, kita kan semua menyadari lah, kalau ruang untuk pilpres itu hanya memungkinkan dua calon, dan itu melahirkan tadi polarisasi, ada semangat juga di hampir sebagian besar partai, fraksi itu kan menurunkan ambang batas pencalonan presiden. Saya juga pernah dulu menjadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu untuk 2014. Biasa selalu yang menjadi isu krusial itu isu-isu klasik ya, sistem pemilu, parlemen threshold, presiden threshold, distrik magnitude, yang gitu-gitu. Nah ini kan bisa didiskusikan dan tidak pernah nggak ada yang selesai, dan selalu selesai tepat waktu ya dalam proses apapun. Nah kita ingin sebenarnya kenapa revisi ini urgen? Tentu tadi kita ingin terus membenahi tata kelola kepemiluan kita, agar pemiluan kita itu sekali lagi menjadi lebih kualitas, transparan, dan menuju proses penguatan demokrasi kita yang berkualitas. Nah, ini semangat kita. Dan di awal semangat ini ada. Jadi waktu revisi di Komisi 2 membuat draft, saya ingin ceritakan ini ya. Ini baru pertama revisi Undang-Undang Pemilu ini inisiatif DPR. Biasanya kan dari pemerintah, pemerintah kirim ke DPR, DPR langsung bentuk pansus, langsung bahas. Nah karena ini dari DPR harus menyiapkan draft. Draft ini disiapkan Komisi 2 bersama dengan Badan Keahlian DPR. Nah memang ketika nyusun draft juga, kepentingan subjektif masing-masing praksi sudah ada. Sudah terasa ya? Sudah terasa. Tapi ini bisa kita selesaikan. Sehingga draft yang kita kirim ke Badan Legislasi itu menjadi draft yang utuh dengan satu alternatif semua. Misalnya saya contohkan, waktu awal sistem pemilu masih terbelah, ada yang ingin proporsional terbuka, ada yang tertutup. Oke, akhirnya di draft itu terbuka. Dengan cara apa? Untuk presiden threshold-nya tetap 20% deh di draft kan gitu kan. Walaupun mayoritas praksi inginnya turun, kayak Nasdem ingin 15%. Parlemen 20% suara. Ada yang lagi kayak PKS ingin 10%, parlemen 15% suara. PKB semua rata-rata ingin turun yang namanya presiden threshold. Tapi ada juga ingin parlemen threshold naik. Kayak Nasdem, Golkar ingin 7, PDI naik tapi berjenjang. Untuk DPR RI-nya 5, provinsinya 4, kabupaten kotanya 3. Jadi ketemu semua jalan tengahnya ya, Bang Saan ya. Ketemu semua jalan tengahnya. Nah, sekarang menjadi buyar lagi. Itu kan ketika dikunci bahwa tidak boleh ada normalisasi, harus 2024. Nah, ini akhirnya menutup semua terkait dengan revisi yang sebenarnya sesuai dengan konteks kebutuhan objektif kita untuk ke depan, akhirnya tertutup. Nah, saya ingin termasuk juga meminta misalnya pemerintah untuk jangan terburu-buru menutup ruang untuk revisi. Tinggal nanti di mana keberatan pemerintah terhadap revisi ini, sampaikan. Pemerintah tidak mau ini, kan itu kan. DPR maunya ini. Itu kan bisa didiskusikan. Toh dalam sistem pembuatan undang-undang kita itu kan ada dua pihak, DPR sama pemerintah. Kalau pemerintah nggak mau ya mandek, DPR nggak mau juga mandek kan gitu. Nah, saya ingin kita buka, pemerintah membuka ruang juga gitu. Tapi sampaikan keberatannya di isu apa. Keberatannya di isu pilkada. Nah kita diskusikan pilkada. Apa yang menjadi keberatan di pilkada?
Nasdem misalnya melihat gini. Tadi di awal saya sudah sampaikan dalam setiap kesempatan. Ketika kita pilkada 2020 yang kita undur dari September ke Desember, itu kan berbalik kan, publik itu kan menolak. Berbeda dengan sekarang, publik mendukung kan gitu loh. Sekarang kan publik saya dengar dari masyarakat penggiat masyarakat sipil penggiat pemilu kan mendukung ini kan untuk melakukan normalisasi. Berbeda ketika mau dilaksanakan 2020, itu kan menolak semua. Nah, tapi kan pemerintah DPR tetap maju, walaupun COVID lagi tinggi-tingginya. Kekhawatiran, bahkan pakar-pakar epidemiologi itu kan juga protes semua kan gitu. Bahkan ada yang menganjurkan golput dan sebagainya. Tapi kan waktu itu rapat-rapat di DPR, di Komisi 2, pemerintah selalu mengatakan bahwa beda supir cadangan dengan supir tetap. Dari sisi kewenangan kan gitu kan. Jadi maka perlu dilakukan pilkada. Pilkada buat untuk melakukan stimulus ekonomi. Pilkada bagian dari seleksi. Mana pemimpin daerah yang gagal menangani COVID, mana yang tidak kan gitu kan. Masyarakat punya harapan. Karena masyarakat punya harapan di tengah pandemi, maka partisipasi pemilihnya tinggi. Masyarakat pun dipaksa untuk taat terhadap protokol kesehatan. Nah, kita bisa bayangkan nanti kalau 2024, Mas Bayu, ada 271 Tahan sedikit Bang Saan. Kita dapat poinnya, Mas Jayadi? Iya, Mas Bayu. Jadi saya mau sedikit menambahkan dari Kang Saan tadi. Yang menolak pilkada 2024 itu, atau yang tidak ingin ada pilkada 2022 dan 2023 itu, alasannya justru menggunakan alasan yang mereka bantah sendiri untuk pilkada 2020 ya. Satu, jangan pilkada 2022 karena mau fokus pada pandemi. Itu kan yang karena masyarakat khawatir belum melihat pilkadanya 2020 itu. Di 2020 masyarakat banyak menolak ya, baik melalui survei padahal maupun pilkada di masa pandemi sudah dilewati oleh masyarakat Indonesia. Alasan itu tidak bisa dipakai oleh pemerintah atau yang menolak gitu. Karena justru kan kata pemerintah itu bisa jadi gerakan nasional untuk melawan COVID meskipun belum terbukti ya. Dan menstimulasi ekonomi. Jadi pilkada itu tidak mengganggu fokus, itu satu. Yang kedua, alasan berikutnya adalah nggak apa-apa pakai PLT sampai 2024. Nggak apa-apa. Justru alasan itulah yang dipakai oleh pemerintah dan beberapa ketika pilkada kemarin ketika pilkada kemarin. Jadi nggak bisa lagi dipakai alasan itu. Nah, alasan ketiga adalah alasan hukum. Laksanakan dulu pilkadanya, undang-undangnya. Tapi fakta objektifnya itu pilkada 2024 itu kalau dengan aturan yang ada sekarang itu berimpit dengan pilpres pileg. Mau tidak mau terjadi tumpang tindih kan? Itu berada dari sisi itu saja sangat jelas ada kebutuhan minimal untuk melakukan harmonisasi minimal gitu. Baik. Jadi ditahan sedikit, ditahan sebentar. Pemerintah menjadi mentah gitu. Ditahan sebentar ya Mas Jayadi, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau nggak diingatkan sama Mas Jayadi Hanan, bukan hanya masyarakat Indonesia yang dibilang kadang-kadang masyarakat Indonesia ini gampang lupanya. Pemerintah ternyata gampang lupa juga ya. Tetapi kemudian kita gampang lupa. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Kalau begitu, Mas Jayadi dan juga Bang Saan, apakah revisi Undang-Undang Pemilu untuk kebaikan demokrasi Indonesia ini masih mungkin terjadi atau tidak? Kita akan bahas itu ya setelah jeda. Tetap bersama kami.